Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Gosip HI. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa isu yang cukup mengemuka belakangan ini di dunia internasional ya, yang saya pikir cukup menarik untuk kita bahas lebih lanjut ya. Nah, yang pertama itu adalah terkait peristiwa yang terjadi kurang lebih seminggu yang lalu ya. Jadi dalam hal ini Turki ya melakukan penyerangan di wilayah bagian utara Irak yang menewaskan itu kalau tidak salah 3 orang ya. Nah, jumlah korbannya ini bukan merupakan sorotan atau highlight utama di sini. Tapi mungkin kalau kita secara sekilas mendengar berita ini atau membaca headline ini secara sekilas, beberapa pertanyaan mungkin muncul di benak kita. Nah, kenapa sih Turki menyerang Irak? Apakah Turki membenci Irak? Apakah Turki punya persoalan atau permasalahan dengan Irak? Nah, tapi kalau kita telusuri lebih lanjut, bahwa yang diserang Turki sebenarnya adalah sebuah kamp pengungsian yang menampung orang-orang dari bangsa Kurdi yang terletak di wilayah bagian utara Irak gitu. Jadi Kurdi sendiri ini merupakan sebuah bangsa atau kelompok etnis yang memiliki populasi yang sangat besar ya, sampai sekitar 20-an sampai 30-an juta jiwa ya, yang tersebar di berbagai negara di sekitar wilayah Timur Tengah. Jadi mereka ada di Turki, ada di Suriah, ada di Irak, ada di Armenia dan sebagainya ya. Nah, bangsa Kurdi ini bisa juga dibilang sebagai bangsa yang terbesar secara populasi yang tidak memiliki negara yang menaunginya atau tidak memiliki semacam wilayah administratif yang menaunginya seperti itu. Kalau kita lihat di sejarahnya juga ya, Turki dan Kurdi ini sudah terlibat dalam peperangan selama berdekade-dekade ya. Jadi salah satu faksi faksi Kurdi yang paling berpengaruh di Turki sendiri itu namanya The Kurdistan Workers Party ya, atau kita kenal dengan PKK ya. Nah, PKK ini didirikan oleh seorang figur berpengaruh, figur Kurdi berpengaruh, Abdullah Öcalan itu pada akhir 1970-an ya. Nah, PKK ini punya visi atau tujuan untuk mendirikan negara Kurdi yang merdeka gitu. Nah, sejak didirikannya PKK ini terjadilah peperangan yang berkepanjangan antara pemerintah Turki dengan kelompok Kurdi ini yang digawangi oleh si PKK gitu. Nah, selama peperangan itu ada banyak sekali korban jiwa yang jatuh gitu. Karena Turki dalam hal ini tentu tidak menginginkan untuk Kurdi itu mendirikan negara sendiri, khususnya di wilayah atau teritori yang menjadi masih bagian dari negara Turki sendiri seperti itu. Nah, maka dari itu sampai sekarang Turki secara konsisten itu sangat agresif dalam memerangi posisi Kurdi ya, baik itu di Turki sendiri maupun di luar negeri ya. Contohnya salah satunya adalah di Irak dan di Suriah. Nah, kalau kita berbicara soal kebijakan luar negeri Turki sendiri ya dalam beberapa tahun terakhir, nah ada beberapa manuver Turki yang cukup menjadi sorotan ya, khususnya terkait dengan relasi Turki dengan Kurdi. Nah, salah satunya adalah kebijakan Turki dalam menyerang kaum Kurdi di Suriah ya, beberapa tahun lalu, itu di sekitar tahun 2015-an sampai 2017-an ke atas ya. Nah, manuver Turki ini mendapat sorotan dan mendapatkan tekanan dari dunia internasional karena Kurdi Suriah ya, yang dimana Kurdi Suriah ini memiliki beberapa sayap-sayap militan ya, kelompok-kelompok militan. Nah, salah satu yang paling utama itu adalah YPG ya. Nah, YPG ini merupakan bagian atau anggota dari koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk memerangi ISIS ya pada saat itu. Jadi tindakan Turki dalam menyerang YPG ini memunculkan pertanyaan, nah, kok Turki menyerang sesama teman koalisi anti terornya melawan ISIS? Apakah Turki mendukung ISIS gitu? Apakah Turki mendukung terorisme? Nah, sempat muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang dalam hal ini dalam kaitannya mengecam tindakan Turki. Nah, tapi Turki tidak peduli ya, karena Turki menganggap bahwa
bangsa-bangsa Kurdi ya yang beroperasi di luar dari Turki sendiri ya, seperti di Irak dan Suriah. Nah, mereka-mereka ini juga merupakan afiliasi dari si PKK. Jadi peningkatan pengaruh ataupun power dari kaum Kurdi di luar Turki, baik di Irak atau di Suriah, itu juga akan membawa pada peningkatan power atau pengaruh dari si PKK sendiri yang akhirnya dianggap oleh Turki dapat mengancam keamanan nasionalnya seperti itu ya. Meskipun dalam hal ini YPG ya atau kelompok militan Kurdi di Suriah itu selalu menolak klaim bahwa mereka itu berafiliasi dengan PKK. Bahkan Amerika Serikat sendiri tidak menganggap YPG dan PKK itu adalah suatu kelompok yang sama atau punya afiliasi lah, istilah seperti itu. Tapi Turki tidak peduli, dan sampai sekarang, sampai penyerangan di wilayah bagian utara di Irak barusan, Turki tetap secara konsisten dan agresif memerangi posisi dari Kurdi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, terkait dengan kebijakan Turki terhadap Kurdi di Suriah ya, kebetulan tesis saya waktu menjalani program S2 juga membahas soal ini ya. Jadi mungkin link untuk mengakses tesis saya bisa saya cantumkan di kolom deskripsi kalau ada teman-teman yang ingin membacanya, dan kita bisa sekalian berdiskusi bersama ya, seperti itu. Jadi soal Turki dan Irak dan Kurdi ini akan sangat menarik ke depannya. Jadi kita tunggu bagaimana perkembangannya nanti ya. Oke. Nah, next isu lain yang cukup menarik belakangan ini adalah munculnya suatu pemberitaan ya yang menyatakan bahwa Rusia mensuplai satelit berteknologi tinggi kepada Iran ya. Nah, di sini satelit yang dianggap disuplai oleh Rusia ke Iran ini memiliki teknologi yang sangat luar biasa ya, dan bahkan memiliki kemampuan untuk mendeteksi atau memata-matai manuver atau pergerakan dari rival-rival dari si Iran di wilayah Timur Tengah khususnya. Nah, termasuk pastinya Israel kan, seperti itu. Jadi kita bisa anggap ya bahwa teknologi satelit ini kemungkinan bisa mendeteksi aktivitas-aktivitas seperti contohnya cyber attack ya yang dilakukan Israel kemarin ke fasilitas nuklir Iran itu secara lebih dini ya, sehingga Iran bisa melakukan tindakan-tindakan preventif untuk menangkal gerakan-gerakan atau manuver-manuver tersebut ya. Nah, ini sangat-sangat menarik ya, karena Iran ini ya, kalau menurut anggapan saya adalah satu-satunya negara di Timur Tengah ya yang secara konsisten itu bisa menyulitkan, mengganggu dan meresahkan Israel ya. Jadi dari dulu sudah berkali-kali Israel itu mengecam ya atau istilahnya melayangkan keluhan atau komplain terhadap Iran atas aktivitas pengembangan nuklirnya gitu. Dan bahkan beberapa kali pula Israel itu seperti mengadu kepada Amerika Serikat bahwa Iran ini manuver-manuvernya ini sangat berbahaya di Timur Tengah. Dalam hal ini ya Israel tentu merasa bahwa aktivitas Iran ini nantinya bisa membahayakan keamanan nasionalnya seperti itu. Nah, ini sangat-sangat menarik. Meskipun ya belakangan Vladimir Putin mengeluarkan pernyataan yang membantah klaim bahwa suplai satelit itu dilakukan oleh Rusia terhadap Iran. Nah, tapi kalau memang benar ada tendensi ke arah terciptanya kerjasama strategis di bidang pertahanan antara Rusia dan Iran, tentu ini akan membawa dinamika tersendiri dalam kaitannya dengan geopolitik di Timur Tengah ya, dan juga konfigurasi kekuatan di kawasan ini ya, yang senantiasa diwarnai oleh tentunya rivalitas antara Iran dan Israel ya. Jadi ini kedepannya kita tunggu ya. Ini pastinya akan sangat-sangat menarik. Oke, begitu saja kali ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.